Kabupaten Muna merupakan salah satu wilayah Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah kurang lebih 2.889 km persegi. Pulau ini terletak pada selatan garis Khatulistiwa. Daratan pulau umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Pulau Muna pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Kayu jati merupakan maskot terkenal di pulau ini. Namun perlahan-lahan kayu jati yang terdapat pada hutan Pulau Muna mulai terkikis akibat deforestasi besar-besaran. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah gencar menyelenggarakan perhutanan sosial dan mendorong berbagai upaya pengolahan hutan dengan melibatkan masyarakat, baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Program ini diselenggarakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan, yang sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut antara lain dilakukan melalui hutan masyarakat atau HKM, hutan desa atau HD, hutan tanaman rakyat atau HTR, kemitraan kehutanan, hutan rakyat, dan hutan adat. Kita patut bersyukur kepada program Kementerian LHK melalui program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian LHK. Itu sangat membuka akses masyarakat dalam hal berusaha atau mencari nafkah dengan menggunakan lahan kawasan hutan. Jadi kalau untuk membangun tanaman hutan kan agak panjang, tidak kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalau kita ingin saja mau sungguh-sungguh, kita secara masif, pemerintah, masyarakat, kita hanya tidak cukup juga satu generasi sebenarnya bisa berubah perekonomian suatu daerah kalau semua kita secara masif kita dorong ini perkembangan tanaman hutan. Dan saya punya keyakinan tanaman hutan ini yang bisa menolong rakyat. Tapi kurang dilirik, hanya kita-kita yang sudah biasa ini yang mungkin ya itu pun juga walaupun Senin Kemis apa yang ada sama kita jalan, tidak ada uang kita berhenti, itulah. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya izin usaha di HKM, HD, HTR, serta fasilitas kelompok HR, hutan adat dan kemitraan hutan adalah upaya penguatan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial. Perbedaan antara yang telah mengakses izin dan yang masih berjalan secara konvensional, artinya mereka berada dalam kawasan hutan itu secara ilegal, itu sangat jelas. Yang pertama, secara hukum, semua hasil yang mereka nikmati atau perjualbelikan di situ, pada kondisi tertentu, hasil hutan kayunya bisa berdampak pada penegakan hukum. Sebelumnya mendapatkan izin, penggarap-penggarap dari Anthocephalus kadamba itu pertama berkebun tanaman-tanaman jangka pendek, kayak misalnya jagung kuning, umbi-umbian, serta juga sayur-sayuran sebelumnya. Begitu kita mendapatkan izin IUPHK HTR, sekarang kami merubah jalur tanamnya kayak merubah jati, jabon, itu. Pengelolaan lahannya itu sendiri dengan adanya perizinan, maka menjadi tangga atau menjadi dasar masyarakat yang berkebun yang memanfaatkan lahan kawasan ini untuk bekerja sama dengan pihak pemilik fasilitasi keuangan finansial, apakah itu swasta, bank-bank konvensional maupun melalui akses Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Kementerian LHK. Ada sistem itu pinjam. Ada juga sistem kita sendiri menanam, kemudian kita minta dana pengganti menjadi pinjaman. Jadi ada kurang lebih 3 sistem. Ya tinggal kita milih sistem yang mana.
Tapi untuk langkah awal sekarang kita coba dulu dengan BLU ini sistem syariah. Sistem syariah ini artinya BLU-nya dalam hal ini pemerintah mendapat hasil dari produksi sini kurang lebih 35%, dan semua biaya tanaman ini secara teknik maupun tidak langsung semua dibiayai oleh BLU. Jadi BLU-nya 35%, koperasi dengan pengelola itu 65%. Pembiayaan, pusat pembiayaan pembangunan hutan ini sudah berjalan maksimal. Hanya soal rentan kendali yang masih jauh antara Jakarta dengan wilayah-wilayah kabupaten yang begitu jauh dari kota Jakarta. Tetapi bahwa hampir semua skema yang ditawarkan oleh BLU yang ada di Kementerian LHK itu untuk wilayah KPH Muna hampir semua sudah terakses. Antara lain seperti pola pengembangan perhutanan sosial ini kerjasama dengan Badan Layanan Umum Pusat P2H ini mengakses pola kerjasama bagi hasil menggunakan fasilitas dana bergulir. Itu sudah berjalan dan sudah dilaksanakan oleh 3 koperasi ini, yaitu Koperasi Antocephalus Kadamba, Koperasi Mondono Koera, dan Koperasi Kuldawa Buna. Tingkat pendapatan masyarakat itu sebelum itu tingkat pendapatannya masih minim. Begitu masuk izin untuk menggarap jati, untuk menanam jati, itu agak meningkat. Tadinya pendapatannya per bulan itu sampai 1,5 juta. Dengan penanaman jati sampai mendapat 2,5 juta per bulannya. Secara temporer, di saat RKT jalan, itu masyarakat sudah mulai mendapatkan upah, sudah mendapatkan borongan kerja, sudah mendapatkan beberapa lapangan kerja di situ, mulai dari pembersihan lahan, kemudian penggalian lubang, kemudian beberapa karyawan upah harian lepas yang ada di nursery maupun di laboratorium yang dikembangkan oleh koperasi ini. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar berbatang lurus dapat tumbuh mencapai ketinggian 30 hingga 40 meter. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 hingga 2.000 mm per tahun, dengan suhu 27 hingga 36 derajat Celcius, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Jati memiliki daun berbentuk elif yang lebar dan dapat mencapai 30 hingga 60 cm saat dewasa. Bagi penduduk Muna, jati bukan sekedar komoditas yang diperjualbelikan karena nilai ekonominya yang tinggi. Jati di Muna memiliki tempat tersendiri di hati mereka, sebab di dalamnya terkandung nilai sosio-historis yang amat kaya. Masyarakat Muna yang bermukim di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengenal pohon jati sejak abad ke-14. Dulu kan tidak ada kita bisa mengelola kita di hutan, di kawasan. Jadi dulu itu kita kalau nanam kita di hak milik rakyat. Ya, hanya baru sekarang ini dengan adanya perhutanan sosial ini baru kita bisa memulai memanfaatkan kawasan. Kalau dulu nggak bisa, Pak. Kita cari lahan-lahan tidur yang ada di masyarakat. Ya, kemudian kita coba minta kerjasama. Ya, kita bantu penanamannya, kita bantu bibitnya. Ya, kadang-kadang seperti saya ini kita bagi hasil dengan masyarakat. Artinya bahwa program BLU ini itu sangat tepat dengan kondisi keberadaan lahan, baik lahan di luar kawasan yang statusnya lahan areal penggunaan lain maupun di lahan-lahan hutan produksi yang ada di Kabupaten Muna. Kita lihat ada peluang untuk bekerja di bidang kehutanan. Kita buka usaha di situ. Kebetulan kita mendapatkan izin itu agak mudah. Sekarang ini ya mudah-mudahan sudah ada dukungan dari Kementerian Kehutanan, dari BLU, dari
dari Dirjen PSKL apa semua, mudah-mudahan ini kita bisa saling membantu. Kita memintakan juga pembinaannya supaya ini semua bisa berkembang cepat. Kondisi iklim yang cenderung stabil ditambah dengan topografi tanah berkapur mendukung pohon jati untuk tumbuh subur di Muna. Tanpa menunggu waktu lama, hampir seluruh kawasan hutan Muna ditumbuhi oleh pohon jati. Kawasan-kawasan hutan yang sudah diduduki atau dikuasai oleh masyarakat, mereka menginginkan dengan model perhutanan sosial. Maka untuk mengakses perhutanan sosial ini, sangat mereka mengharapkan bagaimana percepatan fasilitasi perhutanan sosial itu tentunya melalui Balai PSKL. Hari ini kita rasakan begitu besar manfaatnya. Kita lihat respon masyarakat dengan kurang lebih ada 14 kelompok di tahun 2018 ini yang difasilitasi oleh Balai PSKL wilayah Sulawesi. Artinya bahwa keberadaan Balai PSKL dan fasilitasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ini sangat diharapkan oleh baik KPH itu sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Dibentuknya organisasi perhutanan sosial ini sebenarnya sangat membantu ini masyarakat. Yang penting komitmen juga PSKL ini betul-betul harus menjaga supaya ya lahan-lahan kawasan yang dekat dengan akses masyarakat itu betul-betul diutamakan pemberdayaan. Jangan diberi keleluasan kepada investor. Karena apa? Nanti persaingannya tidak sehat. Persaingannya tidak sehat, bisa juga timbul masalah. Setelah masyarakat mendapat izin, pertanyaannya kemudian dengan modal apa mereka untuk menjalankan ini? Sementara akses untuk mendapatkan fasilitasi dana bergulir atau fasilitasi finansial dari Kementerian LH itu membutuhkan sebuah jaminan atau fidusia untuk bisa bekerja sama baik dengan pola pinjaman maupun pola bagi hasil dan pola syariah. Paling sedikit jaminan tambahan itu 25%. Katakan misalnya masyarakat ingin mengembangkan kelompoknya 50 hektar, itu modal yang harus dipakai kurang lebih 1 miliar. Kemudian bahwa apakah ada masyarakat atau kelompok usaha wira swasta yang mau menjaminkan harta atau asetnya kurang lebih 250 juta. Ini angka yang besar bagi masyarakat, sehingga mungkin melalui Balai Perhutanan Sosial atau UPT lain yang bisa menjembatani keberadaan keterbatasan masyarakat ini, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses permodalan. Setelah pasca mereka menerima izin untuk menjalankan usaha-usaha ini, tentu kendalanya di situ. Karena tentu untuk mengembangkan tanaman seperti contoh misalnya tanaman jati yang cepat tumbuh ini, untuk bibit saja masyarakat untuk 1 hektar itu butuh kurang lebih 10-16 juta. Kemudian 10-16 juta ini angka yang besar. Kemudian kalau untuk tanaman yang lain mungkin dalam waktu 3 bulan sudah bisa berputar bergulur dana ini untuk dikembangkan. Tetapi ini tanaman jangka panjang, 10-16 juta ini sangat besar bagi masyarakat untuk dipendam menjadi modal yang habis begitu kalau untuk dikembangkan di tanaman jangka panjang ini. Taruhlah kita masyarakat sebagai petani kan hanya masalah harga saja. Jangan kami dipermainkan harga. Nah, itu yang kami minta dari mereka, supaya kami itu diaturkan harga yang bagus, supaya kami juga para petani lebih sejahtera lagi. Jadi PSKL ini harus mengambil peran yang sebesar-besarnya bahwa kawasan hutan yang di sekitar itu perkampungan sedapat mungkin itu diserahkan penuh kepada pemberdayaan masyarakat, apakah kelompok tani hutan, apakah koperasi, apakah HKM. Nah, simpulnya bahwa kendala yang paling besar adalah keterbatasan permodalan dan dibutuhkannya jaminan untuk mengakses pola pinjaman maupun pola bagi hasil yang ada di Kementerian LHK melalui BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Di Kabupaten Muna terdapat 235.759 hektar kawasan hutan negara yang terbagi menjadi kawasan hutan produksi seluas 39.685 hektar.
Hutan produksi terbatas seluas 11.693 hektar. Hutan lindung seluas 46.369 hektar. Dan hutan yang dapat dikonversi seluas 56.009 hektar. Dari program Kementerian LHK ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muna, namun juga upaya mengembalikan identitas Muna sebagai Pulau Jati.